Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan saya dalam menyampaikan renungan kepada kita pada saat ini yang terambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya ke-36. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal bagaimana diajarkan Allah kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, yang menyertai aku, Ia tidak membiarkan aku sendiri. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebagai tema kita pada saat ini, yaitu terambil dari sebagai tema kita pada hari ini, yaitu kemerdekaan yang sempurna hanya Yesus Kristus. Di bulan Agustus ini kita sebentar lagi akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. 75 tahun yang lalu, bangsa Indonesia telah terbebas dari penjajahan. Dan kita juga bersyukur kepada Tuhan karena kita juga sebagai orang Kristen telah terbebas dari perhambaan dosa. Di firman Tuhan yang kita bacakan ini juga menjelaskan kepada kita bahwa kemerdekaan yang paling hakiki adalah kemerdekaan yang diproklamasikan oleh Yesus Kristus. Dan kemerdekaan yang sesungguhnya itu hanya bersumber dari Yesus Kristus. Jikalau kita memperhatikan firman Tuhan ini dari ayat 12, di situ Yesus terus memaparkan siapa dirinya. Dia berkata bahwa dia adalah terang dunia, akan tetapi banyak orang yang tidak memahaminya. Tetapi setelah Yesus ditinggalkan dan melakukan karya penyelamatan, barulah orang-orang mengerti dan memahami tentang siapa Yesus itu. Akan tetapi dalam kepercayaan ada yang sungguh-sungguh percaya dan ada juga yang tidak sungguh-sungguh percaya. Di sini kita melihat sikap orang yang tidak sungguh-sungguh percaya di ayat 33. Ketika Yesus paparkan siapa dirinya dan tentang tujuan kedatangannya ke dalam dunia, banyak orang Yahudi yang berdalih kepada Yesus karena mereka tidak mau menerima Yesus dalam hidup mereka. Mereka berdalih dengan berkata bahwa mereka adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Inilah kesombongan orang-orang Yahudi. Dengan begitu bahagia, dengan begitu bangga, mereka mengatakan demikian kepada Yesus, tetapi sedikit pun juga mereka tidak
memiliki gambaran kepercayaan Abraham. Mereka sudah dibutakan dalam mengenal diri mereka di hadapan Allah. Oleh karena kesombongan, mereka lupa bahwa mereka pernah menjadi hamba bagi orang. Sikap dan perbuatan orang Yahudi tidak hanya ada bagi mereka yang ada di Yerusalem atau yang ada di Israel pada waktu itu, tetapi juga pada saat ini. Kita sering mengalami kesombongan dengan menggunakan ayat Alkitab sebagai pendukung atau pembela kesalahan kita. Tetapi sesungguhnya ketika Yesus mati di atas kayu salib, Dia telah melakukan penghancuran dosa tersebut. Tetapi mengapa kita masih memberi diri untuk diperbudak oleh keinginan kita, oleh kedagingan kita, oleh mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Karena kita masih belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai pembebasan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Melalui firman Tuhan yang kita bacakan pada saat ini, ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita memiliki kemerdekaan atau pembebasan yang sempurna. Mari kita melihat dari ayatnya yang ke-31, dia mengatakan di sini, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan yaitu tetap dalam firman Tuhan. Jadi supaya kita memiliki kemerdekaan yang sempurna, maka kita harus tetap dalam firman Tuhan. Artinya apa? Adanya penyerahan diri secara totalitas kepada Yesus Kristus. Artinya adanya penyerahan diri secara totalitas kepada Yesus Kristus. Jadi orang yang mau merdeka selalu menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Mengawali hidup dengan firman Tuhan. Mengapa perlu penyerahan? Karena dunia ini bukan semakin baik, tetapi semakin jahat. Di mana-mana kita mendengar orang-orang melakukan pembunuhan, orang-orang melakukan pelecehan seksual, orang-orang melakukan hidup dalam narkoba dan kekorupsian dan sebagainya. Ini semua menandakan kepada kita bahwa dunia semakin maju, bukan, atau maka kejahatan juga semakin besar. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita percaya bahwa Yesus telah mematahkan dan menghancurkan segala kekuatan dosa, maka kita harus tetap tinggal dalam firman-Nya dengan menyerahkan diri keseluruhan kepada Tuhan Yesus. Tanpa penyerahan kita kepada Tuhan, maka maut dengan gampang menjemput dan menghanyutkan kita dari kehidupan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, mari tetaplah dalam firman Tuhan. Yang kedua yang perlu kita lakukan yaitu melalui belajar firman Tuhan, kita menjadi murid. Murid ini memiliki hati yang haus akan firman Tuhan. Kita pasti memahami bagaimana seorang murid supaya mendapat nilai yang bagus atau ranking yang bagus. Maka ia harus terus belajar karena seorang murid tidak pernah berhenti atau tidak pernah
belajar. Dan orang yang berhenti belajar, otomatis dia tidak bisa disebut sebagai murid. Demikian juga kita mau dimerdekakan menjadi murid, maka kita harus terus belajar firman Tuhan. Karena di firman Tuhanlah kita dapat tuntunan kemerdekaan yang sejati dan yang sempurna. Tetapi orang yang berhenti belajar firman Tuhan akan tersesat dalam kehidupannya sendiri. Dan orang yang sudah tersesat tidak mendapat kesejahteraan. Yang ketiga, yaitu mengetahui kebenaran. Ketika kita hidup dalam firman Tuhan dan terus belajar tentang firman Tuhan dan percaya, maka kita mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu tidak pernah membawa seseorang ke dalam perhambaan, tetapi kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Mungkin dahulu sebelum menerima firman Tuhan, kita menemukan kebenaran Allah, sehingga kita sembarangan. Mungkin dahulu sebelum menerima firman, kita tidak menemukan kebenaran Allah, sehingga kita sembarangan percaya pada hal-hal duniawi yang mengikat pikiran kita. Ini terlebih pada mitos yang selalu orang-orang percaya. Ya, mereka mengatakan kalau datang kupu-kupu yang indah, itu adalah mendatangkan kabar baik dalam hidup mereka. Tetapi kalau kupu-kupu yang hitam akan mendatangkan kecelakaan. Inilah kepercayaan saat ini yang masih diperbudak oleh kepercayaan duniawi. Tetapi ketika kita mendengar firman Tuhan, itu yang akan mengubah paradigma kita atau cara pikir atau cara pandang yang dahulu kita memandang magic, tapi menjadi biasa-biasa saja. Hal kebenaran ini hanya dapat dipahami oleh orang yang tetap dalam firman Allah, yang terus belajar firman Tuhan. Jadi orang yang tidak tetap dalam firman Tuhan, maka ia tidak memahami atau tidak mengerti tentang kebenaran itu. Demikian saja firman Tuhan yang boleh kita sampaikan pada saat ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.